Action. Hai semua, saya Werni. Terima kasih sudah nonton video saya. So, bagi siapa yang belum subscribe YouTube channel saya, please open your apps YouTube, tekan like, lonceng supaya kamu boleh tahu bila masa saya upload video baru. Hari ini kita akan bercerita tentang satu alat yang pernah digunakan masa dahulu, sekarang dan selamanya, yaitu telepon bimbit. Telepon bimbit, telepon pintar, telepon digital, telepon tanpa bayar, dan sebagainya. Apakah kegunaan telepon? Telepon bimbit ialah satu alat yang digunakan oleh semua orang di seluruh dunia. Telepon juga digunakan untuk menghantar pesanan, message, or chat. Telepon juga digunakan untuk kemudahan berhubungan melalui suara, voice call, video call, dan sebagainya, bersama pengguna yang lain. Selain itu, telepon juga bukan hanyalah digunakan untuk kemudahan berhubungan, menghantar message, tapi ianya juga digunakan untuk merekam video, record voice, dan ambil gambar, petik gambar. Terdapat prinsip utama yang mana pengguna yang menggunakan telepon boleh disambungkan kepada telepon talian darat, si telepon kekal yang mana disambungkan dengan wire fisikal, khususnya disambungkan bagi menyambungkan suatu lokasi tanpa wire, dan telepon radio yang menggunakan ada telepon itu menggunakan isyarat radio, analog ataupun digital, telepon satelit yang menggunakan satelit komunikasi, dan telepon suara melalui protokol internet, VoIP yang menggunakan perhubungan capaian internet jalur lebar antara pengguna terakhir. Pemancar antara jaringan boleh digunakan melalui kabel gantian optik, titik ke titik gelombang metro, ataupun siaran satelit. Oke, ini section yang sangat menarik. Siapakah pencipta telepon yang pertama di dunia? Adakah Martin Cooper, Eliza Gray, Antonio Meucci, Alexander Graham Bell, Johann Philipp Reis? Sebenarnya semua nama yang saya sebutkan itu telah diiktirafkan sebagai pencipta telepon, tapi antara mereka ialah yang telah diiktirafkan menjadi orang yang pertama telah mencipta telepon di dunia. Mari kita teruskan untuk bahas satu tokoh kita yang pernah diiktirafkan, yang nomor satu yang diiktirafkan sebagai pencipta telepon yang pertama, yaitu Alexander Graham Bell. Lahir pada 3 Maret 1847 di Edinburgh, Scotland. Beliau pernah menjadi orang yang terkenal pada masa dahulu karena telah diiktirafkan menjadi orang pertama yang telah menemui dan mencipta konsep telepon. Pekerjaan beliau ialah penciptaan suatu konsep dan saintis. Selain itu, beliau juga merupakan pembawa pembaruan, serta pada masa itu beliau digelar sebagai bapa kepada orang-orang pekak, manakala ibu dan istri dia juga pun orang pekak. Jadi dengan situasi dia, kehidupan dia, ibu dia pekak, mama dia pekak, dia pun menimbul rasa minat dan mempengaruhi kajian yang dia perbuat, yaitu telepon. Dan akhirnya beliau mengkaji suatu konsep tentang peranti pendengaran dan sistem pertuturan pada tahun 1876. Beliau juga pernah bersekolah di University Edinburgh dan University Toronto. Dan beliau telah berkawin dengan istrinya yang bernama Mabel Dan perkawinan mereka pada tahun 1877 dikurniai 2 anak lelaki pada mulanya, tapi meninggal dunia. Selepas itu dikurniai lagi 2 anak perempuan dan seorang anak lelaki. Ibu beliau bernama Eliza Grace Simon Bell dan ayahnya bernama Alexander Melvey. Beliau juga pernah memasuki suatu kajian perintisan dalam hydrofoil dan aeronautik kali itu.
Pada tahun 1888, Alexander Graham Bell merupakan salah seorang ahli pengasas Persatuan National Geographic, dan beliau telah meninggal dunia pada 2 Agustus 1922 semasa umurnya yang ke-75 karena penyakit pernicious anemia. Dan sewaktu beliau meninggal dunia, semua orang yang menggunakan telepon di Amerika Syarikat akan kasih off dia punya telepon selama 1 menit untuk menghormati pemergian Alexander Graham Bell pada tahun 1922. Sekarang kita akan cerita sedikit kisah silam Alexander Graham Bell sewaktu dia masih kecil. Semasa usia Bell yang ke-12, dia pernah mencipta suatu mesin pengupas menggunakan dayung berputar, set berus, dan paku. Dan mesin itu digunakan untuk beberapa tahun semasa dia menciptanya. Bell tidak berpelajaran tinggi macam adik-beradik dia yang lain karena minat dia kepada penciptaan itu sangat macam dia suka dengan itu sejak pada masa itu. Bell pernah bersekolah di Royal High School, Edinburgh, Scotland, dan dia berhenti sekolah pada umur dia yang ke-15 tahun. Walaupun dia sudah berhenti sekolah dan tidak orang yang mengajar dia, tapi sains dan biologi tetap berkembang di otak dia. Pintar. Bell juga seorang yang berbakat dengan seni, syair, melakukan kajian, sebab dia sangat sensitif dengan bunyi-bunyi yang pelik. Dia suka kaji dengan bunyi yang pelik, benda-benda yang pelik. Dan dia juga sangat berbakat dengan bermain piano. Karena dia mungkin bakat dia ini dia dapat dari mama dia. Dan akhirnya Bell berpindah ke London dan tinggal bersama datonya yang bernama Alexander Bell. Dan semasa si Bell ini tinggal dengan datonya dalam beberapa tahun, dan tiba-tiba minat si Bell untuk sambung belajar pun membara. Pada tahun berikutnya, Bell telah memasuki suatu university yang bernama University of Edinburgh. Pada tahun 1868, Bell telah berpindah lagi di Kanada dan memasuki lagi satu university yang bernama University of London. Hinggalah Bell menjadi seorang saintis, pencipta, dan minat untuk mengkaji telepon. Bell juga didorong oleh ayahnya dengan mengajar pelbagai kaidah untuk mengajar orang bisu dan orang pekak. Dan bapak juga mengajar Bell dan adiknya menulis visible speech serta mengenal pasti simbol dan bunyi-bunyi yang mengiring mereka. Dan orang ketiga, macam mana si Bell ini boleh terdorong untuk mengkaji tentang peranti pendengaran dan sistem pertuturan dengan dorongan oleh ibunya, si Eliza Grace Simon Bell. Pada umur Bell yang ke-12 tahun, dan dia mendorong Alexander Graham Bell untuk mengkaji peranti ini karena dia bilang ia akan membantu dan akan menjadi bahan yang paling populer suatu masa nanti. Jadi itulah biodata jalan cerita si Bell semasa dia di atas sampai dia di bawah dan sampai dia meninggal. Jadi telepon ialah sudah pasti benda dan alat yang paling berguna pada masa dahulu dan hinggalah sekarang. Karena telepon digunakan dengan banyak kaidah untuk mencari maklumat tentang BTS. Saya tidak suka Korea, oke? Dan sebagainya. Sebenarnya saya masih tertanya-tanya siapa pencipta telepon yang pertama. Sebab kalau kita kaji betul-betul ini kasus, kamu akan menemui banyak nama yang mengatakan mereka ialah pencipta telepon yang pertama.
Ada yang mengatakan, iya memang betul Alexander Graham Bell yang menciptakan yang pertama. Ada juga mengatakan ialah Antonio Meucci ataupun Johann Philipp Reus ataupun si Elisha Gray ataupun si Thomas. Banyak orang sebenarnya. Mau tahu siapa pencipta telepon yang sebenarnya? Tetap stay, tengok video saya karena kamu akan mendapat sesuatu yang menarik. Sebenarnya penemu konsep telepon yang pertama ialah Antonio Meucci. Disebabkan suatu kejadian kemalangan, suatu kematian yang secara tiba-tiba menyebabkan Alexander Graham Bell diiktiraf menjadi yang pertama menemu konsep telepon. Mari kita cerita sedikit tentang biodata Antonio Meucci. Antonio Meucci atau nama penuh dia Antonio Santi Giuseppe Meucci lahir di San Frediano dekat dengan kota Firenze. Susah mau sebut. Pada 13 April 1808. Antonio ialah penemu asal dari pesawat telepon dan bukan Alexander Graham Bell. Antonio adalah kelulusan akademik kesenian Firenze. Antonio juga pernah bekerja di Teatro Della Pergola pada tahun 1835. Kemudian ditawarkan bekerja di Teatro Taken in Havana di Kuba. Dan akhirnya Antonio dan istrinya berpindah di sana. Pada tahun 1850, Antonio dan istri dia berpindah lagi di Staten Island di New York. Tetapi mereka jatuh miskin dan pada masa yang sama Antonio jatuh sakit dan dia terpaksa buat kerja juga untuk menampung kehidupan mereka. Walaupun Antonio sakit keras, dia jatuh miskin lagi, dia tetap bangun dan dia cipta balik ciptaan dia, yaitu telepon. Dengan menggunakan bahan yang dia ada sahaja pada masa itu sehingga selesai, dan pada masa itu juga ialah pada tahun 1871. Tahun berikutnya Antonio membawa modelnya dan segala keterangan tentang ciptaan dia kepada Wakil Ketua Perusahaan Telegraph Western Union, Edward B. Grant. Dan selepas si Antonio sudah serahkan semuanya kepada si Edward, dan setiap kali si Antonio mau itu barang, si Edward akan cakap, amu hilanku, hilang sudah kali itu, bilang. Dan disinilah masalah itu mulai timbul pada tahun 1876 dengan secara tiba-tiba sahaja, dan berita tersebar bahwa Alexander Graham Bell menyandang nama sebagai penemu telepon yang pertama. Jadi selepas si Antonio membaca berita itu tentang si Alex, dia pun marah. Dia bilang ini mesti ada case tipu. Sebenarnya saya yang sepatutnya pegang itu nama. Dan dia pergi tempat si Edward balik, dia tanya mana itu model dan keterangan. Dan bilang si Edward, saya tidak tahu, kok jangan cari saya lagi, sebab benda itu hilang secara tiba-tiba. Si Antonio pun marah, dia pergi panggil seorang pengacara dan mereka pun datang di mahkamah untuk bicara ini kasus. Di mahkamah Antonio Meucci, pengacara dan istri, serta dihadiri oleh Edward B. Grant dengan si Alexander Graham. Tapi sayangnya Antonio Meucci kalah ini kasus. Dan ini case pun berlalu begitu saja. Beberapa tahun berlalu, akhirnya kebusukan si Alexander Graham Bell ini pun terungkap. Malahan Alexander telah dituding mencuri ide telepon pesaingnya Elisha Gray. Dalam satu buku cerita yang ditulis oleh Seth Sulman yang bertajuk The Telephone Gambit, Casing Alexander Graham Bell's Secret. Dalam cerita itu mengatakan bahwa Bell telah mencontek ide tersebut dari satu file yang dimiliki oleh Elisha Gray.
Perlu Anda tahu bahwa pada masa itu semua sejarawan sedang memperdebatkan tentang siapakah yang menemukan konsep telepon yang pertama. Terdapat 6 tokoh dan juga pernah diperdebatkan pada masa itu. Yang pertama yaitu, ya memang, Alexander Graham Bell, Antonio Meucci, Johann Philipp Linnaeus, Thomas Alva Edison, Elisha Gray, siapa lagi tuh? Si Zenos Welber. Semasa dalam ruang perbicaraan, masing-masing mengatakan, saya ialah orang yang pertama mencipta konsep telepon. Dan akhirnya pada tahun 1870, semua ahli sejarawan telah bersepakat dan mengiktirafkan bahwa Antonio ialah orang yang pertama mencipta telepon itu. Dan akhirnya Kongres Amerika Syarikat pada tahun 2002 menetapkan bahwa Antonio Meucci ialah orang yang pertama mencipta konsep telepon. Dan sayangnya Antonio Meucci meninggal dunia pada masa itu, pada tahun 1889. Sedih sekali, dia tidak dapat raih kemenangan dia. Apa yang dia tanggung selama ini, semuanya dia hadapi. Dia jatuh miskin, dia sakit, dia tetap bangun. Dia punya semua model dan keterangan, dia hilang. It's okay Antonio, kami tetap kenang kau punya jasa. Dan itulah sebabnya, seperti apa yang saya sudah cakap, ianya adalah suatu kemelangan, suatu kematian yang secara tiba-tiba. Disebabkan itu Alexander Graham Bell diiktirafkan sebagai orang yang pertama menemui konsep telepon. Sekarang saya akan menceritakan bagaimana pembangunan awal telepon bimbit. Pada tahun 1667, Robert Hooke telah mencipta telepon pintar yang menyampaikan isyarat melalui getaran. Pada tahun 1753, Charles Morrison mencadangkan ide bahwa elektrik boleh digunakan untuk menghantar message dengan menggunakan wire yang berbeza. Pada tahun 1830, saintis Amerika Joseph Henry telah membina sebuah sistem telegraf yang menggunakan elektrik dan telah mengaktifkan elektromagnetik yang membunyikan lonceng. Pada tahun 1835, Samuel Morse telah mencipta suatu mesin telegraf yang pertama yang menyampaikan isyarat telekomunikasi. Pada tahun 1850, Samuel Morse kemudian telah mencipta mesin telegraf yang dikenali sebagai kode Morse, seterusnya memperkenalkan mesin telegraf. Pada tahun 1854, telah menerbitkan suatu penerangan mengenai McBride, pemancar telepon dan penerima, tetapi tidak membuat sebarang instrumen kerja. Pada tahun yang sama juga, Antonio Meucci telah mendemonstrasi telepon elektrik di New York. Pada tahun 1861, Philips Reis telah berjaya memindahkan suara secara elektrikal dengan 340 kaki. Pada tahun 1872, Elisha Gray telah menubuhkan Western Electric Manufacturing Company. Julai 1873, Thomas Alva Edison telah menemukan rintangan yang sangat berbeda pada gain karbon oleh karena tekanannya dan terpaksa menghentikan penyelidikan. Pada tahun 1874, Elisha Gray telah mendemonstrasi telepon pemancar cecair di gereja Highland Park Presbyterian. Pada tarikh 2 Jun 1875, Alexander Graham Bell ialah orang pertama yang memindahkan suaranya melalui telepon. Pada tahun 1893, telepon awam dipasang yang pertama kalinya di Sydney, Australia. Pada tahun 1902, Dr. Arthur Cohn yang mencipta faksimili yang seterusnya memperkenalkan sistem foto elektrik. Pada tahun 1948, sistem telepon menggunakan frekuensi radio tanpa wire, khususnya untuk bidang
perhubungan dan ketenteraan. Pada tahun 1958, sistem telegraf diperkenalkan dalam fungsi otomatis sepenuhnya. Pada tahun 1966, sistem penyampaian radio satelit diperkenalkan. Pada tahun 1973, telepon muda Ali diperkenalkan. Pada tahun 1983, telepon analog, tempat penyimpanan nomor, mode dial, dan tetapan panggilan diperkenalkan. Tahun 1987, telepon awam prabayar diperkenalkan. Pada tahun 1992, telepon muda Ali digital diperkenalkan. Pada tahun 1993, telepon PDA, yaitu nama panjang dia, pembantu pribadi, pembantu pribadi digital diperkenalkan. Dan yang terakhir pada tahun 1998, telepon pintar diperkenalkan. Dan itulah huraian singkat, ya memang singkat, bagaimana pembangunan awal dan sejarah singkat bagi telepon bimbit. Dan inilah cerita dari saya mengenai siapakah pencipta telepon yang pertama di dunia. Dan kita harus tahu siapapun penciptanya, kita sentiasa mengucap syukur karena telepon ini dicipta. So, apapun dapat kamu tentang saya punya video, sila komen di bawah. Ataupun kamu ada kisah atau cerita yang kamu saya cover lepas nih, sila komen di bawah. See you all in the next video. Saya Wirni, thanks for watching.